Rekayasa lalu lintas one way di ruas tol Trans Jawa pada arus balik ini mulai diberlakukan. One way diberlakukan mulai dari kilometer 263 ruas tol Brebes Barat sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Peningkatan arus kendaraan dari wilayah Trans Jawa yang menuju ke Jakarta mulai terjadi sejak Senin sore. Dan hingga Senin sore ini tercatat lebih dari 27.000 kendaraan telah melintasi gerbang tol Cikatama menuju ke Jakarta. Pihak terkait mengatakan rekayasa lalu lintas one way sepenggal ini dilakukan secara situasional menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Arus lalu lintas pun terpantau masih ramai lancar tanpa adanya kepadatan yang berarti. Rencananya sistem one way nasional baru akan diberlakukan pada esok hari yang diprediksi menjadi puncak arus balik. Dan langsung saja pemirsa kita akan melihat bagaimana situasi terkini mengenai pergerakan arus balik bersama dengan rekan-rekan jurnalis Berita 1. Ada Cesa Andini dan Koel Joseph di gerbang tol Cikatama. Kemudian Teguh Adi dan Farisa Alfandini di ruas tol Cipali. Dan ada Juan Guardiola dan juga Hidayat Syarif di jalur Gentong. Selamat petang rekan-rekan, kita ke Cesa terlebih dahulu. Cesa, bagaimana pantauan arus balik dari gerbang tol Cikatama yang Anda lihat sejak siang hingga sore hari ini? Ya, sore Soza dan juga pemirsa, memang dapat kami sampaikan memasuki periode arus balik tahun ini. Tampaknya kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama terpantau masih ramai lancar di kedua arah dengan ada bibit-bibit peningkatan volume kendaraan untuk arus yang menuju Jakarta. Apabila kami dapat mendeskripsikan juga memang saat ini kendaraan masih didominasi oleh roda 4 atau mobil pribadi dan juga sudah ada sedikit perbedaan khususnya di gerbang tolnya Nisoza, di mana pada arus mudik jumlah gerbang yang beroperasi menuju Trans Jawa itu lebih banyak. Namun untuk saat ini memang sudah lebih banyak jumlah gerbang tol yang dioperasikan untuk kendaraan yang menuju Jakarta. Seperti yang Sosa juga sempat sampaikan, memang rekayasa lalu lintas satu arah atau one way sudah diberlakukan sejak pukul 4 sore hari ini, di mana pihak kepolisian juga telah melakukan proses sterilisasi untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan yang menuju arah sebaliknya sudah dibersihkan atau sudah aman untuk dilintasi pada pukul 2 siang tadi, sehingga memang one way lokal atau one way sepenggal ini diberlakukan dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70 di tempat saya melaporkan saat ini, di mana memang jika pemirsa bisa melihat suasana di belakang saya, ini tampaknya masih terpantau ramai lancar. Mungkin saat ini juru kamera saya, Joseph Koel, akan menunjukkan kepada pemirsa bagaimana suasana lalu lintas khususnya untuk kendaraan yang menuju Jakarta, di mana berdasarkan data harian Jasa Marga pada pukul 5 sore, ini sudah ada lebih dari 26.000 kendaraan yang menuju Trans Jawa yang melalui gerbang tol Cikampek Utama. Sementara untuk yang menuju Jakarta ini sudah ada lebih dari 27.000 kendaraan. Dan apabila kami bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, ini jumlah kendaraan yang menuju Jakarta sudah lebih banyak pada hari ini, yang memang sedikit berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi khususnya di gerbang tol Cikampek Utama. Adapun terkait one way lokal ini nantinya masih kita pantau begitu, karena rencananya pihak kepolisian akan memberlakukan one way nasional pada esok hari, tepatnya untuk puncak arus mudik yang sebelumnya diperkirakan Jasa Marga. Selain itu dapat kami informasikan juga pemirsa, Jasa Marga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, salah satunya ada program potongan tarif tol sebesar 30% yang mulai dilakukan pada tanggal 26 Maret pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 27 Maret pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nantinya potongan tarif tol ini berlaku untuk perjalanan menerus dari gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama, yang berarti untuk kendaraan yang melakukan perjalanan panjang tanpa keluar di exit tengah-tengah. Adapun pemirsa, nantinya juga ada sejumlah posko yang disediakan Bupati Karawang, khususnya di titik-titik sebelah sini,
dan juga pada rest area tertentu, sehingga nantinya untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan arus balik menuju Jakarta juga dapat memanfaatkan posko-posko tersebut untuk perjalanan yang lancar dan juga aman. Sementara demikian, Soza. Baik, terima kasih rekan Cesa yang melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Kita bergeser pemirsa menuju ruas tol Trans Jawa lainnya, tepatnya di Cipali. Ada rekan Teguh di sana. Teguh, kalau di tempat Anda melaporkan saat ini, bagaimana pantauan dari one way sepenggal di arus balik Lebaran di sana? Silakan. Ya, selamat petang Soza dan juga pemirsa. Kondisinya saat ini di ruas tol Cipali kilometer 188. Ini merupakan gerbang one way di ruas tol Cipali. Memang kalau misalnya saya melihat sudah sejak pukul 16.15 sore tadi one way dari kilometer 263 Pejagan Pemalang sudah dimulai. Dan memang kalau misalnya di posisi saya berada, kondisi lalu lintasnya cukup terurai dibandingkan dari saya melaporkan sebelumnya sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini posisinya juga bertepatan dengan ibadah sholat maghrib, sehingga dapat dilihat, disaksikan di ruas jalan tol tempat saya melaporkan. Ini kondisinya ramai lancar, Soza dan juga pemirsa. Sudah sejak 2 jam yang lalu sistem one way lokal diberlakukan, dibandingkan tadi saat ini sudah cukup terkendali, namun akan diproyeksikan akan ramai ketika malam hari dan juga esok hari, Soza dan juga pemirsa. Ditambah esok hari dijadwalkan akan dimulai untuk sistem one way secara nasional. Juru kamera Berita 1 Farisa Alvan ini akan menunjukkan kepada Anda kondisi tol Cipali. Soza dan pemirsa, dapat disaksikan rata-rata kendaraan yang melintas adalah kendaraan mobil pribadi dan juga diseling oleh beberapa bus angkutan begitu maupun travel. Dapat disaksikan mobil yang melaju ini ke arah Jabodetabek dari arah Trans Jawa atau dari arah timur Jawa. Dan saat ini kalau misalnya di lokasi saya berdiri atau di samping kiri di seberang saya, itu posisinya cukup ramai dibandingkan di sisi kanan jalan, Soza, karena memang di sisi kiri itu merupakan lajur asli untuk mengarah ke Jakarta, sementara di sisi kanan ini merupakan lajur rekayasa dari arah timur menuju ke Jakarta. Soza dan pemirsa, hingga saat saya melaporkan sudah ada peningkatan hari kemarin, sehingga dapat dikatakan ini cukup signifikan dibandingkan periode yang sama 1 hari sebelumnya. Dan kami akan terus update kondisi terkini di lokasi. Soza, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Teguh untuk laporan langsung Anda. One way masih terus berlangsung ya pemirsa. Memang terjadi peningkatan semakin malam di ruas tol Cipali menuju ke arah Jakarta. Kita bergeser bagaimana dengan ruas di jalur selatan. Ada Juan di sana. Juan, apakah situasi serupa juga terlihat nih di tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, selamat malam Soza dan juga pemirsa Berita 1. Tampaknya memang jika kita berbicara terkait dengan arus lalu lintas di jalur selatan, tepatnya ada di kawasan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tampaknya memang kepadatan volume kendaraan ini sudah mulai terjadi ya pada malam hari ini. Dan jika saya memantau dari layanan pemetaan digital, tampaknya juga sudah kemacetan ini sudah mulai mengular. Dan memang saat ini tampaknya pihak kepolisian dalam hal ini Polres Tasikmalaya Kota tampaknya memberlakukan one way dari arah barat menuju ke timur. Tetapi jika saya melihat dari layanan pemetaan digital, tampaknya kemacetan ini sudah mulai mengular sepenggal hingga 20 km panjangnya. Dan memang tapi kemacetan ini tidak statis, artinya memang dari titik tertentu saja, terutama pada persimpangan dan penyempitan jalan. Karena jika kita berbicara terkait dengan titik kemacetan terparah ini ada di persimpangan Pamoyaman. Sementara itu pihak kepolisian tampaknya juga sudah kembali memperlakukan sistem skema satu arah atau one way sepenggal seperti yang telah dilakukan pada tadi siang, yang dimana titik yang dilakukan terkait dengan pengalihan arus lalu lintas itu dimulai dari titik Simpang 3 Sukamantri Ciawi
hingga menembus ke Jalan Wage di Lingkar Gentong. Mengingat jalur selatan ini juga merupakan akses nadi menuju ke beberapa titik seperti destinasi wisata, kemudian juga menjadi jalur dari arus mudik ataupun juga arus balik. Dan oleh karena itu memang masyarakat ini tampaknya sudah mulai bergerak, Soza, jika kita berbicara terkait dengan arus balik ya. Dari arah timur menuju ke barat, yakni dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung, tampaknya volume kendaraan ini juga sudah sangat padat. Tetapi memang masih didominasi oleh warga lokal, di mana ditandai dengan banyaknya kendaraan dengan plat nomor D, dan yakni Bandung Raya, dan juga Z yakni Priangan Timur. Artinya memang pergerakan dari kepadatan jalur selatan ini masih didominasi oleh warga lokal. Sementara untuk kendaraan dengan plat B kami melihat masih sangat jarang. Ini artinya memang pemudik yang dari arah Jawa Tengah menuju ke Bandung maupun Jabodetabek tampaknya belum memulai atau belum curi start untuk arus balik kembali ke kota mereka masing-masing. Sementara itu, Soza, dapat kami sampaikan juga terkait dengan cuaca. Tadi juga sempat hujan. Ini juga menghimbau untuk bagi para pemudik yang melintas di jalur selatan, mengingat kontur jalan di jalur selatan mulai dari Lingkar Gentong, Malangbong, Limbangan, itu tampaknya naik turun dan juga berkelok. Ini artinya juga para pemudik atau pengendara perlu memperhatikan kesehatan kendaraan untuk keselamatan saat berkendara. Sementara demikian, Soza, kembali ke Anda di studio. Baik, memperhatikan kondisi kendaraan dan juga diri menjadi hal penting kunci dalam arus balik ini. Terima kasih rekan Juan Guardiola dan juga Hidayat Syarif yang melaporkan dari jalur Gentong Tasikmalaya. Sebelumnya ada Teguh Adi dan Faris Alfandini di Tol Cipali dan Cesa Andini serta Koel Joseph di gerbang Tol Cikatama. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh